Bapak Ferry Amsari. Siap. Apa yang terjadi antara PDIP dengan Harun Masiku ini? Ya, kalau apa yang terjadi? Oh, lebih susah lagi ya. Yang kedua, apa bedanya Harun Masiku dengan Mulan Jamila? Kenapa sampai diperjuangkan Harun Masiku yang suaranya kecil tapi digolkan untuk lolos jadi anggota DPR? Ya, perlu dijelaskan konsep di Undang-Undang 17 ya, Undang-Undang MD 3, bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan pergantian anggota DPR. Disebut dengan pemberhentian antara waktu, pergantian antara waktu, dan pemberhentian sementara. Konsekuensi itu punya cara berpikir yang berbeda-beda. Kalau pemberhentian antara waktu itu cenderung misalnya ada anggota DPR yang meninggal dunia. Kalau pergantian bisa karena diberhentikan dan segala macam. Nah, kasus Harun Masiku ini agak sedikit unik, Bang. Karena orang yang dia gantikan itu meninggal dunia sebelum dibacakan sumpah periode berikutnya, 2019 hingga 2024. Nah, yang mestinya naik logikanya kan urutan kedua. Bukan Harun Masiku. Bukan Harun Masiku yang berada di urutan ke-6. Itu agak sama kalau bicara urutan-urutan itu dengan Mulan Jamila ya. Tapi bedanya adalah ini memang meninggal sebelum proses sumpah, dan ada ruang sebenarnya menarik-narik ke konteks yang berbeda, yaitu pergantian antar waktu. Sebenarnya karena dia belum disumpah, dia tidak bisa dianggap sebagai anggota DPR. Jadi oleh karena itu oleh KPU dipindah ke nomor 2. Karena kalau meninggal dunia biasanya menurut undang-undang pasal 239, 240, 241 dan turunannya 242 menyebutkan itu wewenang partai politik kemudian mengusulkan kepada pimpinan DPR. Nah, karena kasusnya agak unik, tiba-tiba perkara ini dibawa ke Mahkamah Agung dan diputuskan bahwa karena partai politik adalah peserta pemilu, maka partai politik yang berwenang. Dan itulah yang membuat Harun Masiku lolos walaupun suaranya kecil. Padahal di ketentuan yang lain disebutkan bahwa ini ada kewenangan pimpinan DPR memberitahukan, ini ada satu anggotanya yang belum diisi nih, ganti dong. Nah, lumrahnya urutan kedua. Itu sebabnya ada rangkaian permainan, menurut saya ya, dalam perspektif pasal-pasal ini, antara KPU-nya, Harun Masiku yang berada di urutan ke-6, yang ingin lompat menjadi urutan kedua, sehingga dia yang menjadi penggantinya. Lalu ada orang partai politik, dalam konteks ini bisa pimpinan, yaitu ketua umum atau sekjen partai. Untuk clear hal seperti ini tentu diperlukan proses penyelidikan, tugas Abung lah, Praswat dan Pak SS ya. Tapi kurang lebih ini pasti ada unsur pimpinan yang kemudian menentukan siapa yang berhak menggantikan Pak Nazarudin Kemas yang meninggal dunia. Nah, ini kalau dijawab dari konteks pasal-pasal ini sudah ditemukan rangkaian peristiwanya, tinggal dibuktikan fakta-fakta keterlibatan itu. Jadi Anda mengatakan Harun Masiku nggak bermain sendiri? Nggak bisa bermain sendiri, Bang. Karena ini kasus meloncat yang luar biasa ya. Kalau Mbak Mulan Jamila kan urutan ke-5. Dan itu belum disumpah dan orang diberhentikan. Nah, ini lebih unik lagi sebenarnya. Karena untuk apa kita berpemilu kalau bukan pemenang pemilu yang terpilih. Jadi itu kemudian sebelum sumpah, tapi orangnya masih ada begitu kan. Nah, ini problematika kepemiluan yang kemudian dijadikan transaksi politik untuk kepentingan orang tertentu bisa duduk. Jadi Anda analisa saudara, ada oknum senior partai politik yang sangat ketakutan kalau Harun Masiku ketangkap. Di undang-undang bukan oknum senior, Bang, pimpinan partai politik. Jadi menurut Anda ada pimpinan partai politik yang sangat gusar, gundah gulana kalau sampai Harun Masiku ketangkap? Yang saya bisa jelaskan bahwa unsur pimpinan itu menentukan untuk seseorang bisa duduk di DPR. Harun Masiku yang secara hukum tidak mungkin duduk, tiba-tiba bisa duduk. Nah, ini kan ceritanya pasti ada rangkaian. Yang saya yakini tidak mungkin hanya Wahyu Setiawan di KPU yang menentukan proses ini. Pasti ada unsur pimpinan partai, juga ada unsur-unsur yang lain. Jadi menurut analisa Bapak,
kedatangan Irjen Pol Krisna Mukti itu mau nyindir siapa nih? Ya, persisnya tentu harus ditanya Pak Krisna Mukti. Analisa saudara, sampai datang ke KPK nggak biasa terbuka begitu atas nama dia mewakili Mabes Polri? Kalau saya dulu percaya kepada KPK karena terbukti lebih canggih daripada aparat penegak hukum lain. Ya. Kalau sekarang tidak mampu menangkapnya, mungkin karena menyindir KPK sekarang dan partai-partai tertentu. Tadi kan dianalisakan, jangan-jangan dengan kedatangan ke sana akan ada orang yang merasa ini teguran untuk dia karena dia terlibat dalam proses pergantian tidak wajar Harun Masiku untuk duduk di DPR. Sampai terjadi permainan uang. Ya. Oke, Pak Boyamin, menurut Anda Harun Masiku ini sudah masih hidup atau disembunyikan? Lebih berat. Kalau undang-undang asuransi, hukum asuransi, sorry. Ya. Itu kan kalau 2 tahun nggak kelihatan, nggak ditemukan kan dianggap meninggal dunia supaya preminya cair kan gitu. Ya. Nah, saya pernah ngomong itu supaya Harun Masiku tertantang, wih muncul Boyamin salah gitu loh. Pernah begitu sebenarnya. Sebenarnya saya ingin segera menggugurkan kewajiban saya memberi hadiah iPhone terbaru kepada penemu. Kan saya dulu pernah hadiah itu. Dan kepada Pak Nur Hadi sudah saya kasihkan yang penemunya. Nah, Harun Masiku itu janji saya iPhone terbaru. Jadi kalau dulu itu 11 pernah akhirnya beli yang 13. Akhirnya nanti kalau ada 15 ya harus beli 15 untuk analisa saudara, Harun Masiku masih hidup nggak? Masih. Di Malaysia di Negeri 9 pernah terdeteksi di sana, kira-kira gitu. Itu di Bandar Seri titik-titik. Ya udah agak lama, masa tengah Covid lah waktu itu. 3 tahun Harun Masiku hilang. Yang dia biayai siapa? Dia kan bukan orang kaya, nggak sekaya aku. Oh jauh. Kalau itu memang saya akui dia jauh. Ya siapa yang biayai? 3 tahun hilang. Kok ditanyakan saya? Analisa Anda kan masyarakat anti korupsi. Ya. Ini kita jadi makin ketakutan ini loh. Japri aja Bang, Japri. Pak Hendri gimana? Apa? 3 tahun menghilang. Ya. Menurut Anda siapa yang membiayai? Yang membiayai Harun Masiku ini? Ada Bang yang membiayai Bang. Ada. Enggak, saya tanya itu kira-kira menurut Abang ada yang membiayai? Bang, ada yang ahli analisa, aku kan cuma pos. Begini, jawabannya Bang, apa? Kalau 3 tahun, kalau dia punya pohon duit mungkin ya itu aman-aman aja gitu. Benar, kalau punya pohon duit. Kalau punya pohon duit, tapi kalau tidak punya pohon duit kan dia mau makan dari mana kan? Sementara dia, saya dengar dia cuma dulu staf legal biasa, buka kantor pengacara, kurang laku. Jadi diduga memang tidak punya finansial yang kuat. Iya Bang. Gimana tuh Bang hidupnya kira-kira? Kalau nggak ada yang menghidupi tuh kira-kira. Jadi menurut Anda ada yang menghidupi? Pasti, tapi siapa? Enggak, kalau saya yain melanggar hukum kan saya tuh. Enggak. Pasti ada yang membiayai. Iya, ya enggak. Itu menurut saya sih pasti ada yang membantu lah. Ya. Dan ini agak melenceng, orang Indonesia tuh suka membantu Bang. World Giving Index, Indonesia tuh nomor 1 di dunia. Jadi menurut Anda apakah Harun Masiku itu adalah kotak Pandora membongkar rahasia? Kalau dari sekuens yang sebelumnya kan ada yang tertangkap, komisioner KPU ya nggak salah kan. Terus kemudian ada orang partai juga oknumnya, 1 orang. Terus kemudian kata Bang Praswat tadi kan ada yang tertangkap di Blok M, terdeteksi di Blok M kemudian tidak ada dan lain-lain. Tapi Pak Saud kan bisa aja misalnya kalau Harun Masiku ketangkap, kan dia bisa aja pasang badan tidak ngaku siapa yang membiayai, tidak ngaku kepada siapa uang dikasih, kan bisa aja dia pasang badan kan? Menurut Anda gimana sebagai mantan? Kan bukti-bukti itu sudah jelas Pak. OTT itu kan sesuatu yang nggak pernah. Iya, tapi kan tidak menyebutkan pimpinan partai. Oh iya, nanti kan kalaupun dia nggak menyebut, tapi nanti kan kita bisa ditelusuri siapa yang sebenarnya bisa dikenakan pasal 21 nih. Ini kan sekarang orang yang biayain ini bisa dikenakan pasal 21 kan, menghalang-halangi penyidikan kan. Nah, maksud saya pasti mereka sudah berpikir tentang itu. Oleh sebab itu ya ini dipertahankan sampai kiamat ya dia tidak akan pernah muncul. Makanya saya bilang tadi sekali lagi nunggu Anies jadi presiden dulu. Baru jelas ini hukum di Indonesia gitu loh. Jelas kira-kira. Jadi saya nggak jelas begitu Anda nunjuk. Jadi menurut Anda pemberantasan korupsi itu pedang pemberantasannya itu dipegang oleh national leadership. Diam semua ya.
kerjakan ini. Ya. Kan kita tadi udah nyambil contoh ya soal sampai orang ke Amerika Latin bisa dikerja. Emang waktu itu ada uangnya KPK. Uang KPK berapa nyewa pesawat aja? Coba. Presiden bilang berangkat cari pesawat kejar. Jadi menurut Anda KPK itu lemah atau tidak sekarang ini? Lemah. Menurut Anda apakah dari Presiden nggak ada ketegasan memerintahkan KPK atau tidak punya wewenang memerintah KPK? Mereka agak sulit untuk bermanuver karena dia bagian dari PNS, bagian dari pemerintah gitu loh. Jadi Anda nggak bisa berharap apa-apa saat ini terhadap mereka. Sampai kemudian justru karena bagian dari PNS harusnya kan Presiden bisa perintah. Memang harusnya begitu. Tapi kan? tidak. Tapi kan keinginannya memang lain. Keinginannya bila perlu memang Harun tidak akan pernah kembali kan begitu. Keinginan siapa? Banyak orang.